Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pelayan Injil Riau, Kepri, dan Sumbar. Pada hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan tema transformasi kehidupan. Jadi tema pada hari ini adalah transformasi kehidupan, dan kita akan belajar dari hidup Rahab dalam tangan Tuhan. Rahab mengalami transformasi dalam kehidupannya karena Allah bekerja dalam kehidupannya. Pertama-tama izinkan saya membaca dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Allah memiliki rancangan dalam kehidupan kita, dan rancangannya adalah damai sejahtera dan memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Kemudian dalam Amsal 23 ayat 18 berbunyi demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tema pada hari ini adalah transformasi kehidupan, dan kita akan belajar bagaimana Rahab mengalami transformasi, mengalami perubahan, mengalami hal yang ajaib dalam kehidupannya. Nah, yang pertama-tama, saya akan membahas mengenai tindakan Rahab yang menjadi pintu kepada transformasi. Jadi ada hal yang Rahab lakukan, dan karena tindakan-tindakan Rahab ini kemudian membuka pintu kepada terjadinya transformasi di dalam kehidupannya. Di dalam Yosua pasal 2, di situ dikatakan bahwa Yosua mengutus 2 pengintai ke kota Yeriko. Jadi dalam Yosua 2 ayat 1 mengatakan begini. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Jadi ada 2 orang Israel, 2 pengintai yang diutus oleh Yosua untuk pergi mengintai Yeriko. Dan kemudian mereka pergi ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Jadi tindakan Rahab yang pertama yang menjadi pintu kepada transformasi dalam kehidupannya adalah dia menunjukkan keramahan dan kebaikan kepada 2 orang Israel. Jadi Rahab ini membuka pintu, menunjukkan keramahan dan kebaikan kepada 2 orang Israel, menerima dan menampung mereka yang adalah musuh dari bangsanya. Bayangkan bahwa 2 orang ini adalah mengintai untuk mengetahui kekuatan, mengetahui pintu-pintu untuk bisa masuk dan menyerang kota Yeriko. Tapi kepada 2 pengintai ini, Rahab menunjukkan keramahan dan kebaikan dengan menerima dan menampung mereka di rumahnya. Kemudian yang kedua, tindakan Rahab yang menjadi pintu kepada transformasi adalah melindungi dan menyembunyikan 2 pengintai Israel di rumahnya. Rahab nekat mengambil tindakan yang beresiko, di mana dia berbohong kepada rajanya dan kepada bangsanya. Jadi dia melindungi dan menyembunyikan 2 pengintai ini di rumahnya. Jadi seperti Rahab sedang melakukan tindakan, dan tindakan itu beresiko kepada dirinya. Di dalam Yosua pasal 2 ayat 1-5 dikatakan demikian. Kemudian diberitahukannya kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup, menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentu kamu dapat menyusul mereka. Jadi waktu Raja Yeriko mengutus utusan ke rumah Rahab dan untuk menyelidiki keberadaan 2 pengintai itu,
Rahab di sini seperti melakukan tindakan di mana dia melindungi. Dia yang mengatakan dia memang mereka datang kepadaku tapi mereka telah pergi. Tetapi Rahab tidak memberitahukan yang sebenarnya. Rahab melindungi dan menyembunyikan dua pengintai ini dan tidak memberitahukan kepada Raja Yeriko atau orang lain tentang keberadaan mereka di rumahnya. Nah, kemudian tindakan Rahab yang ketiga yang menjadi pintu kepada transformasi adalah Rahab membantu pengintai Israel melarikan diri. Rahab membantu mereka melarikan diri karena Rahab adalah orang Yeriko. Dia tahu tempat untuk bersembunyi. Jadi Rahab selain menunjukkan kemurahan, keramahan menyambut dua pengintai ini di rumah dia, kemudian Rahab juga menyembunyikan dan melindungi dua pengintai ini. Rahab juga membantu mereka untuk melarikan diri. Dalam Yosua pasal 2 ayat 16. Kemudian perempuan itu dalam Yosua pasal 2 ayat 15 dan 16. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Jadi bahkan Rahab membantu mereka melarikan diri. Memberikan mereka saran-saran untuk bersembunyi dulu. 3 hari lamanya sampai pengintai-pengintai itu kembali dan mereka bisa melanjutkan perjalanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ada 3 tindakan Rahab yang menjadi pintu kepada transformasi dalam kehidupannya. Yang pertama adalah menunjukkan keramahan dan kebaikan kepada 2 pengintai Israel, menerima dan menampung di rumahnya. Kemudian yang kedua, melindungi dan menyembunyikan 2 pengintai Israel itu. Kemudian yang ketiga, membantu pengintai Israel melarikan diri. Nah, kemudian mengapa Rahab melakukan ini? Mengapa Rahab sampai mempertaruhkan dirinya, mempertaruhkan nyawanya dan keluarganya untuk melindungi, menampung, dan menolong pengintai Israel? Di dalam Yosua pasal 2 ayat 9. Ini adalah dalam Yosua pasal 2 ayat 9 dan 10 kita menemukan di situ alasan mengapa Rahab rela mengambil tindakan yang berisiko untuk menolong, menyelamatkan pengintai Israel. Dalam Yosua pasal 2 ayat 9 dikatakan demikian. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar terhadap kamu. Kemudian dalam ayat 10, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, alasan mengapa Rahab rela mengambil tindakan yang berisiko untuk menampung, menolong, dan membantu pengintai Israel ini melarikan diri adalah karena Rahab mengenal Allah yang disembah oleh orang Israel, Allah yang disembah oleh 2 pengintai ini. Sampai Rahab mengatakan bahwa Tuhan Allahmu, dia membuat pengakuan bahwa Tuhan Allahmu, Tuhan Allah 2 pengintai ini, Tuhan Allah orang Israel adalah Allah di atas, di langit, dan Allah di bumi di bawah. Karena mendengar, jadi Rahab di sini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada pendeta yang khusus melayani dia. Tidak ada seorang nabi yang datang melayani dia secara khusus untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi karena Rahab ini hanya karena mendengar berita-berita tentang perbuatan ajaib yang Allah lakukan dalam kehidupan orang Israel, maka timbul iman dan penghormatan Rahab. Timbul iman Rahab kepada Allah Israel
Iman Rahab ini ditunjukkan dalam dia menghormati dan takut kepada Tuhan. Dan penghormatannya kepada Tuhan dan takutnya Rahab kepada Tuhan ditunjukkan di dalam dia menunjukkan kebaikan kepada Allah yang disembah oleh orang Israel. Jadi Rahab di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia menunjukkan penghormatannya kepada Allah orang Israel dengan memberikan pertolongan kepada orang Israel. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, ada perjanjian antara Rahab dan pengintai Israel dalam Yosua pasal 12 dan 13. Ini adalah perjanjian setelah Rahab memberikan pertolongan karena dia percaya kepada Allahnya orang Israel. Itu sebab jadi memberikan pertolongan kepada dua pengintai ini, melindungi mereka dan menolong mereka. Rahab membuat janji di sini. Rahab seperti ingin membuat ikatan janji antara dia dan dua pengintai Israel. Dalam Yosua pasal 2 ayat 12-13 mengatakan begini. Rahab berkata begini, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan kami dari maut. Jadi Rahab berkata begini, saya telah menolong kalian oleh karena saya menghormati Allahmu. Dan kemudian Rahab mengatakan, mari kita buat janji. Rahab mengatakan, karena aku telah menunjukkan keramahan kepadamu, tunjukkanlah juga keramahan kepadaku. Bahwa waktu Tuhan menyerahkan kota ini ke dalam tanganmu, kamu jangan membunuh aku dan seisi keluargaku dan orang yang tinggal dalam rumahku. Kemudian pengintai Israel setuju dengan perjanjian itu. Dan orang Israel mengatakan, dua pengintai Israel mengatakan begini, nyawa kamilah, dalam Yosua 2 ayat 14-19. Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Sesungguhnya, apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kermisi ini kau ikatkan kepada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah, kami tidak bersalah. Tetapi siapapun yang ada dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Jadi pengintai Israel mengatakan, ya Rahab, kami setuju dengan perjanjian ini. Dan mereka mengatakan, nyawa kami menjadi jaminan. Jaminannya itu adalah nyawa kami. Dan kemudian pengintai ini mengatakan bahwa taruhlah ikat benang kermisi ini di jendela rumahmu dan tinggal engkau, ayah ibumu dan saudaramu dan orang-orangmu harus tinggal dalam rumah. Jangan keluar rumah, karena kalau kalian keluar dari rumah kalian, maka kalian akan mati dan itu tidak menjadi tanggungan kami. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika akhirnya kota itu diserahkan kepada orang Israel, maka Rahab dan seluruh keluarganya selamat. Di dalam Yosua pasal 6 ayat 16-17, 22-23 dan ayat 26, saya akan bacakan ayat ini. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kepada dua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya dan ibunya, saudara-saudaranya dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu, dan keluarganya
serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua, maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Luar biasa Bapak Ibu. Akhirnya Yeriko diserahkan. Akhirnya Yeriko diserahkan ke tangan orang Israel. Dan kemudian pengintai ini menepati janjinya, bahkan Yosua memerintahkan secara khusus bahwa dua pengintai ini untuk pergi membawa Rahab dan seluruh keluarganya dan menyelamatkan mereka dan tinggal di luar perkemahan Israel. Dan bahkan dikatakan dalam ayat 26, akhirnya Rahab dan keluarganya hidup bersama-sama dengan orang Israel. Jadi dari perbuatan yang dilakukan oleh Rahab, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Rahab kepada dua pengintai ini, kemudian dia dan seluruh keluarganya diselamatkan. Itu sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Itu sebabnya mengapa tema yang saya sampaikan bahwa transformasi kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan Rahab. Karena dalam tangan Tuhan, Allah bisa mengubahkan kehidupan Rahab. Rahab adalah seorang perempuan sundal. Dia adalah seorang perempuan sundal yang mungkin tidak punya harga diri, tidak dihormati, tidak ada harapan bagi dia. Tetapi oleh karena tindakan kebaikan yang dilakukannya, maka Allah melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Bahwa ketika kota Yeriko diserahkan Tuhan kepada tangan orang Israel, hanya Rahab dan seluruh keluarganya yang selamat. Bahkan kemudian mereka mendapat kesempatan istimewa untuk menjadi bagian dari bangsa Israel. Nah, kemudian yang terakhir, transformasi yang luar biasa. Dari status seorang perempuan sundal, kemudian Rahab menjadi bagian dari bangsa Israel. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, Rahab juga menjadi nenek moyang dari Yesus Sang Mesias. Di dalam silsilah Yesus dalam Matius pasal 1, ayat 1, kemudian ayat 5 dan 6 saya akan bacakan. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Raja Daud memperanakkan Salomo dan istri Uria. Kemudian kalau kita membaca akhir, kalau Bapak Ibu membaca Matius pasal 1 sampai akhir, maka kemudian disitulah silsilah dari Yesus Kristus atau Sang Mesias. Jadi dari Rahab, bahwa Salmo memperanakkan Boas dari Rahab. Sesuatu yang luar biasa. Kemudian Rahab menjadi nenek moyang Sang Mesias. Kemudian dalam Ibrani pasal 11 ayat 31, nama Rahab juga dimasukkan dalam tokoh iman yang dicatat oleh penulis Ibrani. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 31, demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena tindakan kebaikan yang dilakukan oleh Rahab kepada dua pengintai, menunjukkan keramahan, menampung mereka, menyembunyikan dan melindungi, dan membantu pengintai Israel itu melarikan diri. Kemudian Allah melawat Rahab, dan karena Allah melawat Rahab, terjadi transformasi dalam kehidupannya. Dia dan seisi keluarganya tidak turut binasa bersama dengan orang-orang di Yeriko. Kemudian dia juga menjadi bagian dari bangsa Israel. Dia tinggal bersama-sama dengan orang Israel. Dan yang paling luar biasa, transformasi yang dialami oleh Rahab adalah dia menjadi masuk dalam daftar silsilah dari nenek moyang dari Sang Mesias. Kemudian dia dimasukkan oleh penulis Ibrani sebagai salah satu tokoh iman dalam Ibrani pasal 11. Bapak Ibu Saudara sekalian, tindakan kebaikan yang kita lakukan akan membuka pintu kepada Allah untuk masuk dalam kehidupan kita, untuk memberkati kita dan membawa transformasi dalam kehidupan kita. Dalam Matius pasal 25 ayat 40 berkata demikian, Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya bagi aku. Jadi Yesus mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan bagi saudara kita, memberi orang yang lapar makanan, memberikan pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian, melawat, mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang yang dalam penjara. Yesus mengatakan kalau kamu melakukannya itu, kamu melakukannya bagi aku. Dan hal Rahab menunjukkan kebaikan, menunjukkan kebaikan dan memberikan pertolongan kepada dua pengintai Israel. Rahab sedang melakukannya bukan hanya kepada pengintai Israel, tapi Rahab melakukannya kepada Tuhan. Dan karena Rahab melakukannya itu, maka kemudian pintu terbuka untuk terjadinya lawatan Tuhan. Dan kemudian terjadi transformasi di dalam kehidupannya Rahab. Saya ingin menutup renungan firman Tuhan pada hari ini dengan membaca dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Mari Bapak Ibu, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah tiba saatnya, kita akan menuai. Dan kita juga akan menuai apa yang dialami oleh Rahab. Berkat Allah akan datang, kuasa Allah akan melawat kehidupan kita, dan kemudian kehidupan kita akan mengalami transformasi. Demikian renungan firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Ini hidup kami. Kiranya kami berjalan sebagai orang-orang yang taat kepada firman-Mu. Apapun yang Kau perintahkan kepada kami ya Tuhan, kiranya kami menaati. Dan kalau perintah-Mu kepada kami untuk menunjukkan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kami akan menaatinya Tuhan. Karena waktu kami melakukannya bagimu. Dan Engkau adalah Allah yang setia kepada janji-janji-Mu. Orang yang menunjukkan kemurahan kepada sesamanya, dia juga akan menuai kemurahan. Dan apapun yang kami lakukan untuk sesama kami, maka itu akan menjadi pintu yang terbuka kepada Allah untuk masuk dalam kehidupan kami, untuk melawat kami, untuk memberkati kami, dan membawa transformasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.